Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan, kesabaran untuk mengisi hari-hari kita di bulan yang penuh barakah ini, dan kita termasuk di antara hambanya yang keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati rahimakumullah, satu perkara ingin Anda sampaikan kepada antum terkait dengan barokah dan keutamaan Ramadan. Ketahuilah bahwa di balik Ramadan, salah satu pelajaran penting yang Allah ajarkan kepada kita bahwa ada seni untuk kita lipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi ketahuilah bahwa sebuah kebaikan apapun yang kita lakukan, maka ada penyebab dan faktornya untuk kita lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sebuah bisnis bisa kita lipat gandakan untungnya, begitu juga dengan amal saleh, sungguh-sungguh kita bisa lipat gandakan pahalanya. Mari kita belajar dari Ramadan, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita di antara poin pertamanya untuk antum lipat gandakan pahala sebuah kebaikan apa? Ingat selalu bahwa ada hari-hari terbaik kita beramal saleh. Ada hari-hari terbaik, ada waktu terbaik untuk kita beramal saleh. Makanya Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah salah satu di antara waktu paling afdal kita beramal saleh. Karena senang waktu terbaik beramal saleh itu ada kurang lebih sekitar 15 waktu. Anda singgungkan, semoga nanti lain waktu kita bisa lebih rinci 15 ini. Jadi kebaikan atau waktu-waktu terbaik beramal saleh itu ada yang terulang setiap harinya, ada yang terulang sekali setahunnya, ada yang terulang sekali seminggunya dan sekali sebulannya. Dan kita berada di bulan Ramadan ini adalah di antara waktu terbaik beramal saleh yang terulang sekali setahun. Kalau udah kena sekali tahun, maka akan kena juga hariannya, mingguannya, dengan bulanannya juga. Makanya ketika kita beramal di waktu-waktu terbaik ini, disinilah di antara penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan yang kita lakukan. Makanya antum perhatikanlah. Dan kedua ini bergabung dengannya apa? Makanya sebelumnya ketika kita sedekah bulan Ramadan, berbeda pahalanya dengan sedekah di bulan-bulan lainnya. Sedekah hari Jumat berbeda dengan hari-hari lainnya. Dan yang paling kita tahu adalah ketika kita ibadah di malam Lailatul Qadar, maka pahala kita seperti ibadah 1000 bulan atau 84 tahun sekian bulan. Apalagi malam ini kita akan berada di malam 25. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun berupa kebaikan yang antum tahu, amalkan di malam ini. Sedekah, usahakan antum sedekah. Baca Al-Quran, usahakan antum baca Quran. Salatnya usahakan antum lakukan. Apalagi salat Isya dan tarawihnya jangan antum lupakan di malam-malam Lailatul Qadar, karena pahalanya. Dan sama juga ketika kita melakukan dosa, dosanya juga besar. Nah sama ada waktu dan tempat juga terbaik beramal saleh akhir. Kita tahu pahala kalau kita salat di Masjidil Haram adalah 100.000 salat wajibnya atau salatnya. Di Masjid Nabawi adalah 1000, tetapi salat sunnah di rumah 4 mazhab sepakat lebih besar pahalanya dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Sekali lagi, salat sunnah di rumah itu lebih besar pahalanya berdasarkan kesepakatan 4 mazhab dibandingkan kita salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jadi ada waktu dan ada tempat terbaik beramal saleh. Nah, juga halnya di antara penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan adalah melakukan ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan di waktu terbaik tersebut.
Jadi karena ada amal waktu terbaiknya, amalnya itu juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil misalnya Ramadan. Ramadan ini punya amal-amal khususnya. Ada tarawihnya, ada puasa wajibnya, ya. Ada nanti kita di malam-malam Lailatul Qadarnya, punya amalan khusus. Makanya amalan yang terbaik kita lakukan itu adalah di waktu terbaik itu adalah yaitu melakukan persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh misalnya antara adzan dan iqamah. Kalau antum berada antara adzan dan iqamah itu ada 6 amal terbaik yang bisa antum lakukan. Yang pertama itu adalah menjawab adzannya. Yang kedua itu adalah setelah kita selesai jawab adzan, kita baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya apa? Yaitu kita membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah. Lalu berikutnya apa? Kita salat qabliyah. Lalu berikutnya apa? Kita berdoa antara adzan dan iqamah. Karena antara adzan dan iqamah ini adalah waktu doa makbul yang Nabi sabdakan kepada kita, doa bainal adzan wal iqamati la turad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Dan berikutnya yang keenam adalah menjawab iqamah. Inilah di antara amalan paling afdal kita lakukan antara adzan dan iqamah. Hari Jumat misalnya, amalan terbaiknya adalah di antara selain salat wajib adalah kita membaca surah Al-Kahfi. Lalu yang paling utama adalah kita memperbanyak membaca selawat kepada Nabi. Ada perbedaan keutamaan membaca selawat di luar hari Jumat dengan hari Jumat. Kalau selain hari Jumat, Nabi sabdakan kepada kita, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi kalau di luar hari Jumat kita membaca selawat kepada Nabi, cuma disampaikan aja selawat kita kepada Nabi. Tetapi kalau hari Jumat kita membaca salawat kepada Nabi, maka salawat kita itu ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegaskan kepada kita, aktiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Lalu sahabat pertama, ya Rasulullah, kaifa turadu salatana wa qad arramta? Wa Rasulullah, bagaimana salawat kami itu ditampakkan kepadamu sementara engkau sudah berkalang tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad Nabi itu utuh. Tetapi seluruh nabi akhirnya tidak ditahu kuburannya dengan pasti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepertiga malam terakhir juga waktu terbaik beramal saleh. Apa amalan udah ditentukan, di antaranya kita salat, lalu berdoa, lalu kita membaca istighfar. Ini amalan terbaiknya. Karena Nabi sabdakan kepada kita, Allah firmankan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon ampun. Ketika kita puasa paling afdal adalah kita makan sahur. Lalu berikutnya Nabi sabdakan kepada kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina biqadratil lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa man yasaluni fa atiyah. Siapa yang meminta kepada aku beri, wa man yastaghfirni fa aghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun aku ampuni. Makanya setelah antum tahu amalan waktu terbaik beramal saleh, maka pilihlah amalan apa yang paling kita diperintahkan untuk lakukan di saat itu. Kita ambil misalnya contoh, ketika seorang suami ada di rumah, maka amalan paling afdal yang dilakukan oleh istri adalah melayani suaminya, sehingga dia pun ketika ingin salat puasa sunnah harus izin suaminya. Ketika ada tamu, maka amalan paling afdal kita lakukan adalah melayani tamu. Karena ini adalah waktunya untuk kita melayani. Karena ada di antara amal itu akan pergi keutamaannya bersamaan dengan berlalunya waktu melakukan amal tersebut. Nah, makanya ini penting untuk kita pelajari akhirnya. Makanya di antara para ulama sangat memiliki perhatian di bab ini. Apa atau waktu-waktu terbaiknya beramal saleh itu kapan aja. Makanya Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili, guru besar akidah di Universitas Islam Madinah, beliau menulis sebuah kitab kecil kutaib yang berjudul Tajridul Ittiba' fi Asbab Tabadulil A'mal. Intinya adalah penyebab-penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Beliau merumuskan ada kurang lebih sekitar 19 penyebabnya. Salah satunya tadi,
waktunya akhirnya. Lalu amalnya ini. Nah makanya ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Kalau benar-benar kita kepingin lipat gandakan pahala kita. Ramadan ini secara khusus, maka lakukan amalan-amalan yang secara khusus. Terutama waktu ini paling afdal yang sudah kita singgung adalah membaca Al-Quran. Di siang Ramadannya di antara terbaik kita lakukan adalah memperbanyak berdoa. Karena kita sedang berpuasa itu doa kita makbul. Amalkan ini. Gitu. Karena untuk mengetahui ini pun kita membutuhkan ilmunya. Lalu apa? Setelah kita tahu waktunya, lalu amalannya ini penting untuk kita perhatikan. Berikutnya apa? Yang menjadikan amal kita itu besar pahalanya. Yang berikutnya itu adalah husnul mutaba'ah. Seberapa sesuai ibadah itu dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini runut ke seluruh amal. Makanya ketika salat Nabi sabdakan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di bab haji atau manasik haji dan umrah, Nabi katakan kepada kita, khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara berhaji kalian itu dariku. Makanya penting akhirnya di dalam setiap amalan apapun yang kita lakukan, pastikan antum berilmu seperti apa caranya Nabi melakukan amal tersebut. Karena inilah nanti akan menjadikan pahala kita itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Contoh misalnya ketika kita sahur, maka yang paling afdal kita lakukan adalah mengakhirkan sahur. Jangan tergesa-gesa ketika makan sahur. Ya. Makan sahur jam 2 atau jam 3, akhirnya apa? Bablas subuhnya. Juga paling afdal kita lakukan ketika makan sahur adalah pakai kurma. Nabi katakan nikmat sahur mu'min an-tamar. Sebab makan sahurnya mukmin itu adalah kurma. Nanti ketika kita berbuka, kita padukan bersegera menunaikan berbuka puasa. Tapi ikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi itu 11 kali berpuasa. Anas bin Malik, pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam, yang bersama beliau dari 12 tahun, konsisten mengasih kabar kepada kita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla yusalli. Nabi itu biasa, kalimat kana itu adalah digunakan untuk sesuatu yang rutin, al-mulazabat wal istimrar. Terus menerus Nabi lakukan seperti itu. Makanya kalau antum membaca kalimat hadis bilangnya kana, itu adalah kisah yang Nabi para sahabat kabarkan kepada kita tentang perbuatan yang rutin dan biasa Nabi lakukan. Makanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi itu biasa berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum salat. Makanya yang paling afdal kita pakai berbuka adalah kurma basah, ini disebut dengan rutab sebelum salat. Fa in lam takun ala rutabatin fa ala tamarat. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma basah, beliau pakai kurma kering. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau enggak, beliau berbuka dengan seteguk air. Jadi antum perhatikan pola ini. Itu. Tapi apa yang terjadi? Kita kurang seru berbuka pakai kurma. Ya. Lebih seru pakai gorengan, lontong, es buah. Itu. Kalau disodorin antara kurma, gorengan, lontong, es buah, pilih mana? Mending pilih gorengan, lebih kenyang gitu. Lalu nyeletuk, Ustadz, berbuka pakai kurma itu sunnah. Benar, tapi pakai gorengan wajib. Gorengannya yang wajib ya. Nah, akhirnya apa? Kita lupakan. Di rumah kita hampir kurma nggak ada, gorengan lainnya itu selalu ada. Gitu. Nah ini karena apa? Berbuka itu sebenarnya sederhana. Selesai itu salat. Itu yang sunnah kita lakukan. Nah sama akhirnya. Jadi setiap amal itu nanti semakin antum sesuai dengan contoh Nabi di dalam manasik kita, di dalam ibadah kita, di dalam kita mencontoh Nabi kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita semakin dekat kepada contoh Nabi di dalam perkara yang kita lakukan sehari-hari, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, maka sungguh itu tanda nyata kita cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, yuhibbukum Allah. Allah akan cintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya para ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah ayat ujian bagi orang yang mengaku mencintai Nabi, lalu dia tidak mencontoh Nabi, tidak meladeni Nabi, maka cintanya itu cinta
palsu. Karena kaidah hidup kita mengatakan kalau kita mencintai seorang itu kita akan mau untuk meneladaninya. Setelah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, akhirnya tidak cukup ternyata untuk kalau antum lebih lagi kepingin diterima dan dipastikan amal antum diterima dan pahalanya besar, maka kunci terbesarnya itu adalah setelah kita mencontoh Rasulullah, berikutnya adalah ikhlas, lakukan karena Allah. Ikhlas ini faktor terbesar untuk sebuah amal itu menjadi besar pahalanya. Antum lihat coba ketika Nabi sabdakan kepada kita terkait dengan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan. Iman. Syarat pertama itu iman. Apa makna imanan? Dia tahu itu perintah dari Allah. Dia tahu ini kewajibannya Allah yang memerintahkannya. Lalu dia lakukan itu atas landasan iman. Wahtisaban, ihtisab itu artinya dia lebih ikhlas melakukannya, mengharapkan pahala hanya dari Allah, bukan karena kepingin langsing, bukan karena kepingin turun darah tingginya, bukan karena kepingin kolesterolnya turun, lainnya enggak, antum melakukan karena Allah. Itu hanya sebagai sebuah efek kita melakukannya. Makanya yang terjadi apa? Ketika dia lakukan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dia bersabar ketika melakukannya. Ya. Baru Allah akan ampuni dosa-dosa yang dulu. Di malam tarawih Nabi katakan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman ihtisab. Maka dosanya juga diampuni. Di malam-malam Lailatul Qadar dia luangkan waktu untuk ibadah, sama juga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan salat karena dia mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas melakukan itu karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, baru akan terjadi penghapusan dosa-dosa kita yang dulu. Maka dari itu akhirnya di antara poin-poin pentingnya antum perlu perhatikan ketika antum beramal apa? Perhatikan waktu terbaik beramalnya. Yang kedua, perhatikan apakah amal yang disyariatkan untuk kita lakukan waktu itu. Boleh aja antum melakukan amal yang lain, tetapi ketika kita melakukan waktunya di saat yang diperintahkan, maka itu adalah paling afdal. Ketika antum sujud, setelah baca doa sujud, maka antum bisa berdoa di waktu sujud. Apakah di waktu ruku kita boleh berdoa? Secara umum tidak, karena momen ruku itu adalah momen mengagungkan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ammar ruku fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun di waktu ruku agungkanlah Rabb azza wa jalla. Wa amma sujud, adapun di waktu sujud fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, faqaminun ayyustajabu lakum. Doa kalian itu lebih pantas untuk diijabah. Jadi ruku itu momen mengagungkan, maka kita tidak boleh ruku kepada selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah, karena ruku itu hanya diberikan kepada Allah. Tapi di momen sujud, maka silahkan untuk kita berdoa, karena itu momen makbul untuk kita berdoa. Lalu perhatikan, sesuaikan selalu ibadah antum dengan contoh Rasulullah SAW. Dan kapanpun antum beramalkan ini, dua syarat diterima amal kita, yaitu berikutnya adalah antum ikhlas lakukan karena Allah. Jangan pernah ada embel-embel lain di belakang itu. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita rajulan qad yatami ajra wa dzikra mala. Wa Rasulullah, apa pendapatmu ada orang jihad di jalan Allah, ingin dapat pahala sekaligus ingin terkenal? Apa jawab Nabi? La syai'alah. Dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Fa'ada talata marratin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'alah. Sampai dia ulangi pertanyaannya 3 kali, Nabi tetap katakan dia tidak dapat apa-apa. Lalu Nabi lanjut berkata, qala bil bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btigha biwajhihi. Dan Allah tidak akan terima sebuah amal kecuali yang ikhlas dilakukan untuk mengharapkan wajahnya. Sekali lagi sebagai penutup, ingat, kalau antum kepengen dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan apapun yang antum lakukan, pertama, pastikan beramal di waktu-waktu terbaik, beramal saleh. Yang kedua, tanyakan amalan apa yang disyariatkan, disunnahkan Nabi untuk kita lakukan di waktu itu. Lalu sesuaikan amal antum dengan contoh Rasulullah. Dan berikutnya, totalitas hanya mengharapkan pahala dari Allah atau ikhlas lakukan karena Allah. Dengan ini sebuah amal apapun yang antum lakukan, Allah akan lipat gandakan pahalanya di sisinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.